teman-teman. Kita kedatangan lagi motor ini ya, Mio GT 125. Spek mesin kurang lebih sama dengan Mio Z ya, kurang lebih sama. Tapi untuk permasalahan yang terjadi pada motor ini berbeda. Untuk Mio Z kemarin itu motor nge-gym ya, motor nge-gym kondisi hancur-hancuran. Jadi stang, piston, terus piston, boring, shock boring itu lander diganti semua. Jadi hampir bongkar total untuk yang Mio Z kemarin, yang plat merah. Sementara untuk kasus Mio GT ini 125 ini itu sedikit berbeda teman-teman. Untuk suara ini halus, cuman pas digas ini lebih halus, cuman pas digas besar tarik gas itu sedikit keluar asap. Kelihatan ya di kamera ya. Jadi ini sedikit keluar asap, sedikit asap. Nah, untuk permasalahannya apa saja? Untuk permasalahannya apa saja? Kita cek, kita bongkar dulu ya ini nanti ya. Kita bongkar dulu, kita cek apa pistonnya bermasalah, atau seal clamp-nya, atau hanya ring pistonnya. Kalau melihat ciri, kemungkinan terbesar ring piston. Namun untuk memastikan, kita mesti bongkar semuanya, sekalian servis. Motor ini sudah cukup lama tidak dilakukan servis. Nah, ini setelah kita lakukan pembongkaran teman-teman. Setelah kita lakukan pembongkaran, coba teman-teman perhatikan bagian ini. Ya. Nah ini ada semacam garis ya, garis. Ini kalau diraba seperti ini terasa sedikit sedikit cekung gitu loh, sedikit cekung. Pas ini. Nah ini bukan yang ini ya, yang di atasnya ini. Nah ini muter. Dan ini merata. Rasa cekung ini merata. Nah ini kelihatan ya. Nah, ini bergaris. Mungkin kalau di kamera sedikit transparan ya, kurang jelas ya. Ingat, bukan yang ini ya, yang di atasnya, yang lebih masuk ke dalam itu. Nah ini kerasa sedikit cekung pas di situ. Bisa jadi ngasapnya itu lebih cenderung ke waktu awal motor dinyalakan. Jadi sedikit masih dingin, itu masih belum terlalu panas. Itu bisa jadi oli tertampung di area sini, oli yang dari belakang ya, tertampung di area sini, terus terdorong ke depan dan terbakar gitu. Cuman dengan kondisi mesin yang terus memanas, pemakaian yang intens ya, terus memanas, oli semakin sedikit encer. Oli yang jelas semakin encer. Nah, tidak menutup kemungkinan oli semburan yang dari arah belakang, dari sini ya, oli yang tersembur dari bagian ini kan melumasi masuk ke sini dari lubang bawah ini, masuk ke lubang ini dan lubang ini. Kalau lubang yang ini untuk melumasi bearing, lubang yang di atas. Yang di sini itu tertekan, nyembur keluar dari bagian ini, ini melumasi bagian belakang piston. Nah, ini terpasang seperti ini ya. Jadi nyembur masuk ke sini teman-teman, melumasi bagian ini.
Dengan kondisi mesin yang panas dan tekanan yang intens ya, nyala intens, oli yang tertampung di sini waktu posisi turun dan naik itu pasti terbawa ke depan dan terbakar gitu. Tidak banyak tapi terus rutin, dan akhirnya menyebabkan kehabisan oli. Kalau tidak kontrol ya bisa jadi seperti kasus Mio Z kemarin itu. Nah ini nanti kita lakukan proses yang sama dengan Mio Z kemarin. Kita bubut, kita sok, kita pasang dengan piston Vario 125 FI yang all ya, yang lama itu. Dan untuk pistonnya seperti ini. Untuk kondisi piston seperti ini. Nanti kita kirim, kita carikan piston dulu, kita kirim, kita proses. Untuk stangnya ini aman. Untuk stang piston alhamdulillah ini tidak ada masalah. Jadi kita cuma melakukan penggantian piston, shock boring nanti dengan metode yang sama dengan Mio Z plat merah kemarin. Sekarang kita carikan piston dulu, kita belikan piston dan kita kirim ke tukang bubut. Nah ini setelah penggantian piston dan penanaman shock boring teman-teman ya, untuk motor Yamaha Mio GP. Hasilnya kurang lebih seperti ini, menggunakan piston Vario 125 FI yang all itu. Ini pasang seperti ini tanpa kita lakukan perubahan atau penambahan spis. Ini ya cekungan, cuaan klep piston. Nah, sekarang kita lakukan penutupan, pemasangan, terus kita coba nyalakan. Kita pasang dulu teman-teman ya. Nah ini sudah terpasang teman-teman ya, sudah terpasang posisi seperti ini. Nah, sebelum dilakukan penutupan pada bagian cover ini, setelah dilakukan setel klep, sebelum dipastikan itu ditutup, untuk memastikan oli itu sudah naik atau belum, bisa dengan cara seperti ini. Diselah sebelum dipasang ke sasis ya, diselah dulu, terus dilihat bagian dari sini, dari lubang ini, oli sudah mengalir keluar atau belum. Caranya seperti ini. Kita selah seperti ini. Nah, mana perhatikan ini ya, ini oli sudah keluar, berarti kondisi ini dipastikan aman untuk dilakukan penutupan, terus pasang ke crankcase dan ditutup. Sekarang kita tutup dulu, terus kita pasang, kita coba setelah selesai pemasangan. Nah ini setelah selesai pemasangan untuk motor Mio GT 125 teman-teman ya, Mio GT 125. Dan untuk hasil dari pemasangan, pengesokan boring ya, pembubutan di hasil, di shock, dan penggunaan piston Vario 125 FI yang all, hasilnya seperti apa? Sekarang kita nyalakan. Cukup halus teman-teman ya, cukup halus, tidak ada benturan sama sekali. Ayo adik.
Jadi untuk pemasangan piston Vario 125 ke Mio Z, Mio GT 125 yang cc 125 itu tanpa dilakukan pemapasan atau modifikasi atau squeeze pada coakan klep ya, pada coakan klep untuk payung klep pada piston itu, tanpa melakukan itu semua, langsung pasang plug tanpa melakukan pemotongan bagian belakang pun insya Allah aman. Dan seringkali saya melakukan itu, hasilnya seperti motor ini. Saya rasa cukup sekian dulu. Barangkali ada yang bermanfaat dari video ini, semoga bisa diambil. Terima kasih, dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.